Kita berdoa. Tuhan berkati dan karuniailah kami hikmat mengerti dan melaksanakan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saya memberi tema renungan ini belajar berpuasa. Belajar berpuasa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau ada orang berpuasa, apakah tindakannya itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kebaikan? Ya, mungkin ada yang mengatakan ya, tapi saya katakan tunggu dulu, belum tentu. Sebab untuk mengatakan atau untuk menilai suatu kebaikan, kita mestilah mempunyai ukuran, kita mestilah mempunyai syarat. Maka untuk mengatakan sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang baik, itu haruslah didasarkan pada motivasi. Motivasi seseorang akan menentukan kualitas kebaikannya. Motivasi seseorang akan juga menentukan kepuasan batinnya. Dan motivasi seseorang akan memberi dampak dari tindakannya itu sendiri. Maka ketika kita membaca Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18 bahwa Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya dan juga mengingatkan kita saat ini mengenai praktik berpuasa, mengenai belajar berpuasa. Yesus mengingatkan, jika kita melakukan ajaran agama, jika kita melakukan ajaran berpuasa, itu harus didasarkan pada motivasi menyenangkan atau kehendak Allah saja. Itu berarti bahwa praktik berpuasa itu bukan atas motivasi agar dilihat oleh orang lain, atau agar dipuji oleh orang lain, atau di like, bahkan di subscribe oleh orang lain. Ternyata dengan belajar pada Yesus, kita harus melakukan puasa itu atas kehendak Allah saja. Jika itu yang menjadi motivasi melakukan kebaikan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jika kita berpuasa, jika ingin dipuji oleh orang lain, itu menjadi motivasi berpuasa, maka sesungguhnya kita sudah menerima upah. Itu adalah sebuah tindakan munafik, bukan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang demikian sudah menerima penghormatannya. Ia menginginkan penghormatan dari manusia, ingin menginginkan pemujian dari manusia. Maka hari ini kita hendak diajari, dihimbau Tuhan Yesus agar sesungguhnya kita terus belajar berpuasa. Sebuah puasa yang diinginkan oleh Tuhan, sebuah puasa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan menyadari nilai sesungguhnya dari berpuasa. Bahwa berpuasa sesungguhnya adalah yang ditentukan, yang dimotivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu ketergantungan sepenuhnya pada Tuhan.
Puasa adalah ketergantungan sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada makanan. Berpuasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Ingat saudara-saudara, bahwa banyak orang tidak makan dan tidak minum karena ketiadaan materi. Khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Banyak orang mengalami kehilangan mata pencarian. Banyak mereka tidak makan. Maka mestilah disadari, jikapun kita tidak makan karena ketiadaan, itu harus menyadarkan semua orang agar sepenuhnya bergantung pada kehidupan yang Tuhan janjikan. Mungkin tidak demikian halnya dengan saudara-saudara yang berada dalam keluarga yang berkecukupan. Saudara-saudara mungkin berada dalam keluarga bahkan lebih dari cukup. Tetapi mestilah disadari bahwa justru dalam keadaan lebih dari cukup itulah maka hari ini saudara diajak untuk belajar berpuasa, untuk belajar berempati pada orang-orang yang tidak memiliki makanan, yang berkekurangan materi. Tetapi puasa itu juga bukan hanya menyuburkan empati pada orang berkekurangan. Puasa sebagai tanda bahwa hidup bukan bergantung pada makanan, bukan pada harta, bukan pada gadget, bukan pada handphone, bukan pada game atau materi lainnya. Berpuasa yang diinginkan Tuhan Allah dimotivasi untuk menyuburkan komitmen iman, sepenuhnya bergantung pada kasih sayang Tuhan dengan ibadah yang mendekatkan dan lebih teguh bergantung pada Tuhan. Praktek berpuasa demikian sudah pernah dilakukan dan diwariskan dalam tradisi gereja Metodis yang digagas atau yang dipimpin oleh John Wesley dan Charles Wesley. Mereka berpuasa pada hari Rabu dan hari Jumat guna meneguhkan iman pada Tuhan. Maka saudara-saudara, minggu ini disebut Minggu Rabu Abu, masa Prapaskah sampai Jumat Agung. Kita diinginkan Tuhan belajar berpuasa. Berpuasa agar kita terus bergantung pada Tuhan, bukan pada materi, bukan pada handphone, bukan pada gadget. Akhirnya kita bisa melupakan Tuhan. Maka kita diminta belajar berpuasa, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Maka marilah kita membuka hati untuk belajar berpuasa, menggantungkan hidup sepenuhnya pada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu kepada saudara-saudara kami, kepada kami semua agar menyerahkan diri, belajar berpuasa, menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.